Maka dalam hal ini pemerintah tidak dibenarkan melakukan pembiaran terhadap segala bentuk penyimpangan Ma'had Az-Zaitun. Diputuskan bahwa hukum memondokkan anak didik Az-Zaitun haram karena pertimbangan satu, membiarkan anak didik berada di lingkungan yang buruk karena di sana terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, karena memilihkan guru yang salah untuk pendidikan anak. Yang ketiga, memperbanyak jumlah keanggotaan kelompok yang menyimpang. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Nah, ini yang memang yang kita tunggu-tunggu dari kemarin kan. Alhamdulillah beberapa jam yang lalu MUI sudah mendesak pemerintah untuk mengusut Az-Zaitun dan juga pengasuhnya. Nah, ini PWNU Jawa Barat mengeluarkan rekomendasi dan pernyataan resminya melalui kajian-kajian yang ilmiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, naqul alhamdulillah. Artinya ada beberapa hal yang menjadi catatan dan itu sudah melalui proses pengkajian yang ilmiah, bukan serampangan berstatement menggunakan otaknya sendiri seperti Pak Syekh itu gitu kan. Nah, ini pernyataan press release resmi dari PWNU Jawa Barat, sahabat-sahabat. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Konferensi pers ya, sahabat-sahabat, ini langsung dari Lembaga Bahsul Masail, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, PWNU Jawa Barat. Ya, ayo kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillah. Pada hari ini Kamis 15 Juni 2023, kami atas nama pengurus Lajnah Bahsul Masail, pengurus wilayah NU Jawa Barat Nahdlatul Ulama di pesantren Hidayatul Thalibin Indramayu telah merampungkan salah satu kegiatan rutin kita membahas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini diangkat topik tentang persoalan polemik pesantren Az-Zaitun yang berada di Indramayu. Langsung saja kami akan membacakan hasil-hasil keputusan Lajnah Bahsul Masail PWNU Jawa. Ini didengarkan ya sahabat-sahabat ya dengan seksama. Ini hasil keputusan Lajnah Bahsul Masail PWNU Jawa Barat, tentunya melalui kajian-kajian berdasarkan marja'-marja' yang bisa dipertanggungjawabkan organisasi sebesar NU. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama membahas tentang bagaimana istidlal pihak Zaitun dalam pelaksanaan sholat berjarak dengan berdasarkan kepada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apakah dapat dikategorikan menyimpang dari ajaran aswaja? Diputuskan dalam Bahsul Masail kali ini, yakni istidlal yang digunakan pihak Az-Zaitun menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan termasuk penafsiran Al-Quran secara serampangan. Nah, itu dicatat
penafsiran Al-Quran secara serampangan, dan apakah menyimpang apa yang disampaikan itu menyamakan sholat itu dengan dengan majelis yang harus berlapang-lapang, kemudian safnya jaraknya begitu renggang? Jawabannya itu menyimpang dan penafsiran ayat yang serampangan. Ini tidak main-main, PWNU ini loh. Yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Istilah bias zaitun ini tidak memenuhi metodologi penafsiran secara ilmiah, baik secara dalil yang digunakan maupun madlulnya. Penyimpangan istilah zaitun dalam konteks ini karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, makna tafassahu dalam ayat tersebut bukan memerintahkan untuk menjaga jarak dalam barisan sholat, namun merenggangkan tempat untuk mempersilahkan orang lain menempati majelis agar kebagian tempat duduknya. Yang kedua, bertentangan dengan hadis sahih yang secara tegas menganjurkan merapatkan barisan sholat. Yang ketiga, bertentangan dengan kesepakatan ulama atau ijma ulama perihal anjuran merapatkan barisan sholat. Pertanyaan yang kedua, apakah penempatan perempuan dan non-muslim di antara jamaah sholat yang mayoritas laki-laki dengan dalih ikut kepada madzhab Bung Karno sudah sesuai dengan tuntunan beribadah aswaja? Nah ini. Nah ini kan di soft paling depan yang viral waktu Idul Fitri itu kan ada wanita juga, ada non-muslim juga. Ketika datang di Tabayun klarifikasi ke sana, saya ini menggunakan madhab Bung Karno, bahkan santri-santrinya di beberapa channelnya juga. Buat apa madhab-madhab? Yuk kita dengarkan. Diputuskan bahwasanya hal tersebut tidak sesuai dengan tuntunan beribadah Ahlussunnah wal Jamaah, dan statement tersebut di atas hukumnya haram karena beberapa hal berikut ini. Satu, menyandarkan argumen fikih tidak kepada ahli fikih yang kredibel. Yang kedua, menimbulkan kesalahpahaman di kalangan santri dan masyarakat umum bahwa formasi barisan sholat seperti yang di atas merupakan hal yang disyariatkan atau dalam istilah fikihnya isyra'u ma lam yusra'. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah hukum menyanyikan Hafenu Shalom Alaihim? Hafenu Shalom Alaihim kan gitu kan. Nah ini terjawab juga ini. Sudah disampaikan tadi, ini melalui kajian ilmiah dengan marja yang bisa dipertanggungjawabkan, kajian yang komprehensif, bukan secara parsial menurut otaknya atau menurut pendapatnya sendiri, ya kan? Nah, bagaimana itu Hafenu Shalom Alaihim itu? Ya, lagu Yahudi di masjid, guys. Ini. Mengingat secara historis lirik tersebut kental dengan agama Yahudi, baik dari segi kemunculan dan penggunaannya, diputuskan bahwa hal tersebut adalah haram. Yang pertama, satu, dengan alasan menyerupai dan mensyiarkan tradisi agama lain Islam. Yang kedua, mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi menghilangkan konstitusi syariat perihal fikih, yakni mengucapkan salam kepada non-muslim. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah pandangan fikih terkait pemerintah yang terkesan membiarkan polemik al-zaitun tersebut? Nah, ini yang paling penting kan. Jadi tokoh-tokoh itu kan sudah berstatement, bahkan MUI juga mendesak, ya kan. Nah, bagaimana dengan sikap pemerintah, ya kan, yang terkesan membiarkan ini? Maka ini jawabannya dari Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Barat. Diputuskan bahwasanya mempertimbangkan dan tugas dan kewajiban pemerintah adalah sebagai berikut. Satu, menjaga masyarakat dari segala bentuk penyimpangan baik dalam agama, budaya, dan norma yang berlaku. Yang kedua, menjaga konstitusi syariat. Yang ketiga, melakukan tindakan tegas pada seluruh bentuk kemungkaran sesuai dengan tahapannya. Maka dalam hal ini pemerintah tidak dibenarkan
melakukan pembiaran terhadap segala bentuk penyimpangan Ma'had Az-Zaitun. Tidak dibenarkan membiarkan segala bentuk penyimpangan di Az-Zaitun. Ayo kita doakan pemerintah kita. Setiap saya buat video kita ajak masyarakat untuk mendoakan pemerintah kita untuk senantiasa istiqomah on the track, berpegangan pada aturan hukum dan mengedepankan kepentingan rakyat. Karena ini sudah terjadi keresahan di masyarakat kan. Jadi harus bertindak pemerintah memang. Pertanyaan berikutnya, dengan segala polemik yang muncul, bagaimana hukum memondokkan anak ke pesantren Az-Zaitun? Diputuskan bahwa hukum memondokkan anak di Az-Zaitun haram. Hukum memondokkan anak di Az-Zaitun haram. Sekali lagi. Dengan segala polemik yang muncul, bagaimana hukum memondokkan anak ke pesantren Az-Zaitun? Diputuskan bahwa hukum memondokkan anak di Az-Zaitun haram karena pertimbangan satu, membiarkan anak didik berada di lingkungan yang buruk karena di sana terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, karena memilihkan guru yang salah untuk pendidikan anak. Yang ketiga, memperbanyak jumlah keanggotaan kelompok yang menyimpang. Karena kewajiban orang tua adalah memilihkan pesantren yang jelas sanad keilmuan serta masyhur kompetensinya di bidang agama. Beralih kepada persoalan topik yang kedua tentang jalanan rusak. Memviralkan jalanan-jalanan. Ini sudah lain topik, langsung ke rekomendasi belakang ya. Langsung ke rekomendasi dari PWNU sendiri. PWNU Jawa Barat Beliau Haji Juwadi Muhammad, kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi PWNU Jawa Barat dari hasil kajian ilmiah LBM NU Jabar perihal polemik Ma'had Az-Zaitun. 1. Kepada pemerintah agar segera menindak tegas Ma'had Az-Zaitun dan tokohnya atas segala penyimpangan yang telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah Bahsul Masail LBM PWNU Jawa Barat. Yang kedua, kepada para stakeholder agar memproteksi masyarakat dari bahaya penyimpangan Ma'had Az-Zaitun. Yang ketiga, masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penindakan atas polemik yang terjadi kepada pihak yang berwenang atau pada pemerintah. Sekian, Allahumma fiqh wa biqorif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita doakan ulama-ulama kita agar senantiasa istiqomah, senantiasa on the track dan diberikan kesehatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada PWNU Jawa Barat, apresiasi sebesar-besarnya. Itulah yang saya sampaikan kemarin. Ajegeun macan tedung, membangunkan singa yang istirahat, begitu. Maka dari itu, dari beberapa rekomendasi itu, dan tadi disampaikan bahwasanya haram memasukkan anak di Az-Zaitun dengan 3 pertimbangan itu: lingkungan yang buruk karena terdapat penyimpangan, ya kan, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga kepada pemerintah agar menindak tegas Pondok Pesantren Az-Zaitun dan juga pengelolanya, dalam hal ini Panji Gumilang. Demikian sahabat-sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo, saya tetap tidak bosan-bosannya mengajak sahabat-sahabatku sekalian di Indonesia untuk senantiasa mendoakan para pejabat-pejabat kita, penegak hukum kita, semuanya untuk senantiasa on the track dan berpegangan pada aturan hukum dan mengedepankan kepentingan rakyat. Dan kita doakan ulama-ulama kita yang lurus-lurus, yang senantiasa kesehariannya memikirkan bagaimana kemaslahatan umat ini, tidak terjadi kekacauan di masyarakat yang disampaikan tadi ini, karena ini sudah terjadi keonaran di masyarakat ya. Udah rame ini di masyarakat gonjang-ganjing tentang Az-Zaitun dan Panji Gumilang. Ayo kita doakan mereka, ulama-ulama kita ini, untuk senantiasa
berjuang memperjuangkan umat, dan kita doakan semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat, closing statement dari saya, masihkah Panji Gumilang memiliki powernya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله